Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Perkenalkan, kami delegasi Universitas Hasanuddin pada kompetisi debat penegakan hukum pemilu yang kelima tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan artikel ilmiah kami dengan perspektif pro yang berjudul Reformulasi Kewenangan Bawaslu, Gagasan Penerapan Konsep Auxiliary Organ dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemilu. Saya Putri Melina Amran-Habain selaku pembicara pertama, bersama rekan saya Nur Farah Zamzani selaku pembicara kedua, dan Muhammad Zaki Atai Sarif selaku pembicara ketiga. Jika melihat penyidikan tindak pidana pemilu, kepolisian hadir dalam sentra Gakumdu yang diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, penyidikan dalam Gakumdu menghadapi kelemahan serius. Hal ini terlihat dengan tren peningkatan kasus yang telah dikaji oleh Bawaslu dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Gakumdu, tetapi justru dihentikan oleh pihak kepolisian pada tahap penyidikan. Kasus yang dimaksud antara lain terlihat dari kenaikan presentasi yang konsisten berdasarkan data dari Bawaslu, 20% di pemilu 2014, 22% di 2019, dan mencapai 32% pada pemilu 2024. Artinya, terdapat permasalahan dalam sistem penyidikan dalam Gakumdu. Olehnya itu, kami akan bahas melalui dua poin utama. Pertama, secara kapasitas kelembagaan. Munculnya permasalahan dan kasus yang telah kami jelaskan tadi bisa dilihat dari kurang kapasitas Bawaslu dalam menghasilkan kajian yang komprehensif mengenai pemenuhan delik tindak pidana pemilu. Selain itu, durasi pelatihan penyidik kepolisian yang umumnya 5 hari kerja dianggap terlalu singkat sehingga menghambat profesionalitas serta kemampuan kepolisian dalam menangani tindak pidana pemilu. Kedua, secara aspek kewenangan, adanya permasalahan disparitas hukum antara kepolisian dan kejaksaan menyebabkan fungsi proaktif Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif. Menilik kewenangan atribusi yang diatur dalam pasal 95 Undang-Undang Pemilu, Bawaslu diberikan mandat untuk menindaklanjuti tindak pidana pemilu yang bersifat lex specialis. Namun, kewenangan tersebut masih terbatas pada tahap penyelidikan. Sedangkan secara konseptual, seharusnya Bawaslu juga diberikan kewenangan untuk menangani proses dalam tahap penyidikan. Pun secara historis, tugas dan fungsi sentra Gakumdu dalam menangani tindak pidana pemilu sejatinya telah melekat pada Lembaga Pengawas Pemilu sejak tahun 1982 yang keanggotaannya terdiri dari unsur kejaksaan dan juga kepolisian. Namun, kedudukan lembaga tersebut masih berfungsi sebatas perpanjangan tangan eksekutif, bukan sebagai state auxiliary organ yang memiliki independensi kelembagaan sebagaimana Bawaslu saat ini. Untuk mengatasi permasalahan profesionalisme dan ego sektoral dalam penegakan hukum pemilu, diperlukan suatu transformasi kelembagaan melalui pengintegrasian unsur penyidik Gakumdu ke dalam struktur Bawaslu. Integrasi tersebut dimaksudkan agar tercipta pola instruksional yang berada di bawah satu atap kelembagaan, sehingga mekanisme penegakan hukum dapat berjalan lebih independen. Pola ini dapat diimplementasikan melalui sistem seleksi penyidik yang ketat, sebagaimana yang diterapkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan disempurnakan dengan memisahkan Biro Penanganan Pelanggaran di Bawaslu menjadi Biro Penanganan Administratif dan Biro Penanganan Tindak Pidana Pemilu, sehingga setiap bentuk pelanggaran pemilu dapat ditangani berdasarkan klasifikasi yuridis yang tepat. Namun, reformulasi kelembagaan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Pemilu agar Bawaslu diberikan kewenangan penyidikan. Untuk menilai keabsahan kewenangan Bawaslu sebagai penyidik tindak pidana pemilu, kita perlu pendekatan konseptual melalui teori kebenaran hukum. Pertama, dari perspektif kebenaran koherensi, kewenangan Bawaslu dinilai berkesesuaian dengan norma lain. Jika menilik persoalan akuo per Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan, berkorelasi langsung dengan pasal 455 ayat 2 Undang-Undang Pemilu yang memberi mandat agar teknis penanganan diatur lebih lanjut oleh per Bawaslu. Selain itu, pasal 477 Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa proses penanganan merujuk pada ketentuan hukum acara di Indonesia, yakni pasal 1, pasal 6, dan pasal 7 KUHP. Semua itu berakar pada pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kedudukan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, rantai kesesuaian norma dari Perbawaslu, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi kebenaran koherensi karena tidak ada norma yang saling bertentangan. Kedua, dari sisi kebenaran korespondensi, suatu norma dianggap benar jika dapat diterapkan sesuai realitas. Meski pasal 95 huruf B Undang-Undang Pemilu memberi Bawaslu kewenangan menindaklanjuti dugaan tindak pidana, praktiknya sering berhenti pada tahap rekomendasi karena penyidikan bergantung pada keputusan Gakumdu. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma dan realitas. Ketiga, dari perspektif kebenaran pragmatis, dianggap benar apabila memiliki manfaat. Pemberian kewenangan penyidikan diyakini mampu mengatasi stagnasi Gakumdu. Keberhasilan KPK menunjukkan bahwa perluasan kewenangan Bawaslu bukan kemustahilan, melainkan penyesuaian yuridis yang rasional untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Pemilu dan pembaruan peraturan Bawaslu menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum dan legitimasi demokrasi. Sekian dan terima kasih. Salam demokrasi.